Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana pada kesempatan kita kali ini masuk pada halaman ke-29 pada pembahasan Al-Aslur Rabi', pondasi yang keempat di antara usul aqidati ahli sunnah wal jamaah, yaitu wujubu ta'ati wulati umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyatin. Wajibnya mentaati para pemimpin kaum muslimin, ya, penguasa kaum muslimin, ma lam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah wujubu ta'ati wulati umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyatin. Di antara usul, yaitu pondasi ahli sunnah wal jamaah, adalah wajibnya mentaati penguasa kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin, ma lam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan. Ya. Fa'idha amaru bima'siyatin fala tajuzu ta'atuhum fiha. Apabila mereka memerintahkan satu kemaksiatan, maka tidak boleh mentaati mereka fiha, di dalam kemaksiatan tersebut. Wa tabqa ta'atuhum bil ma'rufi fi ghairiha, dan tetap, ya, mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf fi ghairiha, selain apa yang maksiat tadi, ya. Jadi tetap mentaati mereka dengan ma'ruf dalam perkara selain yang maksiat tadi. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya merupakan salah satu pondasi dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mentaati pemimpin kaum muslimin, ya, mentaati pemimpin kaum muslimin dan tidak melepaskan diri dari kepemimpinan kaum muslimin tersebut. Jadi tidak melepaskan baiat dari pemimpin kaum muslimin tersebut, dalam artian tidak memberontak kepada mereka selama mereka masih muslim. Nah, ini, ya. Dan kita mentaati apa yang mereka perintahkan, yaitu para pemimpin kita perintahkan, selama perintah itu tidak dalam kemaksiatan. Ya, adapun apabila mereka memerintahkan kemaksiatan, fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kata Nabi SAW, maka tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Maka dalam kemaksiatan tersebut tidak boleh kita taati mereka. Adapun dalam perkara lain yang mereka memerintahkan, ya, dalam perkara yang bukan maksiat, ya, maka kita taati mereka, dan tidak kita memberontak kepada penguasa gara-gara satu kemaksiatan yang mereka perintahkan. Tidak boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memberontak kepada penguasa selama mereka masih muslim, Bahkan ketika seorang penguasa pun ini kafir, seandainya pemberontakan itu menimbulkan sebuah kemadharatan yang lebih besar dari keberadaan penguasa yang kafir tersebut, maka waktu itu tidak boleh diadakan pemberontakan, ya, karena akan menimbulkan sesuatu yang lebih madharat. Jadi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki pondasi, yaitu usul dalam akidahnya, bahwasanya tidak boleh memberontak kepada penguasa selama dia itu masih muslim secara mutlak. Tidak boleh memberontak secara mutlak selama dia itu masih muslim. Baik. Amalan biqaulihi ta'ala, dan ini yang mentaati pemerintah kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin merupakan pengamalan dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin atau penguasa di antara kalian. Ya. Di sini ada sebuah faedah bahwasanya ketika Allah Ta'ala mengulang kalimat ati'u, ya, ketika menyebutkan perintah untuk mentaati Allah dan Rasul, namun Allah Ta'ala tidak mengulangi perintah ati'u, ya, ketika memerintahkan untuk mentaati ulil amri, ada sebuah faedah bahwasanya ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah ketaatan yang mutlak. Apa saja yang Allah dan Rasulnya SAW perintahkan kita laksanakan, ya, karena itu adalah agama kita.
Adapun ketaatan kepada ulil amri, maka ada faedah kenapa Allah Ta'ala tidak mengulang kalimat ati'u, karena ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika mereka memerintahkan sesuatu perkara yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti. Namun ketika dia itu memerintahkan perkara yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita taati. Sebagaimana tadi kita sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Ta'ala. Wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini merupakan pengamalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun yang menguasai kalian adalah seorang budak. Ya, di sini ada isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya selama penguasa itu adalah seorang muslim, ya, walaupun dia itu tidak sesuai dengan syariat, budak itu sesungguhnya tidak sesuai dengan syariat sebagai penguasa gitu misalnya gitu ya, maka tetap selama dia adalah seorang muslim, wajib kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa tersebut, karena memberontak kepada penguasa akan menimbulkan madarat yang sangat besar sekali. Dan ini menjadi perhatian dalam syariat kita agar tidak menimbulkan sebuah kemudaratan yang besar yang menimpa umumnya kaum muslimin. Nah, wa yarawna anna ma'siyatal amiri al-muslimi ma'siyatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwasanya bermaksiat kepada seorang penguasa yang muslim, ya, tidak taat kepada seorang penguasa yang muslim, itu sama saja artinya adalah maksiatan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kemaksiatan, merupakan bentuk kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini adalah dengan syarat tadi, penguasa muslim tadi tidak memerintahkan kemaksiatan, ya. Penguasa muslim tadi tidak memerintahkan kemaksiatan. Maka ketika penguasa muslim telah memberikan sebuah perintah yang tidak maksiat, ya, maka memaksiati penguasa muslim itu sama saja artinya kita bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang ini mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, penguasa, maka sungguh dia telah mentaati diriku. Wa man 'asal amira faqad 'asani. Barang siapa yang bermaksiat kepada amir, penguasa, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yarawna as-salata khalfahum wal jihada ma'ahum wad du'a lahum bis salahi wal istiqamati wa munasahatahum, ya. Dan mereka memandang tetap disyariatkannya salat di belakang mereka karena mereka masih muslim, ya kan. Salat bermakmum di belakang mereka. Juga mereka memandang, Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwasanya jihad itu, ya, ini dilaksanakan bersama dengan mereka para penguasa kaum muslimin. Yang tidak boleh satu rakyat, sekelompok rakyat itu melakukan jihad tersendiri tanpa ada, ini komando dari penguasa kaum muslimin, ya, berjihad tanpa di belakang mereka para penguasa kaum muslimin. Ini merupakan sebuah kekeliruan. Wa du'a lahum, dan mendoakan kebaikan bagi penguasa. Wa du'a lahum bis salahi, dan mendoakan untuk mereka dengan kebaikan. Mendoakan kebaikan kepada penguasa kita. Wal istiqamati, mendoakan kebaikan dan istiqamah untuk mereka. Wa munasahatahum, dan juga memandang, Ahlus Sunnah memandang untuk memberikan nasihat kepada para penguasa. Namun tentu saja nasihat yang diberikan kepada penguasa ada adab-adabnya, diantaranya adalah menasihati penguasa dengan cara yang terbaik, yaitu dengan menyendiri dengan penguasa tersebut dan tidak disampaikan secara terang-terangan di khalayak ramai tanpa ada di hadapan penguasa kaum muslimin. Ini merupakan ghibah yang terlarang, ya, terhadap penguasa kaum muslimin. Nah, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.